Halo, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara mengganti-ganti background musik. Dan di sini ada dua cara, yaitu pertama itu memakai drop down dan yang kedua adalah memakai toggle. Dan ini cuman button untuk nunjukin aja. Jadi yang pertama kita bisa buat drop downnya, tinggal di sini aja. Kita bisa pakai drop down yang TextMesh Pro. Ya, apa jadi seperti ini. Ukurannya bisa diubah sendiri. Ya, di sini tidak ada yang diubah. Oke, jadi dan toggle-nya sendiri juga pertama kok untuk toggle-nya sendiri kita buat empty object terlebih dahulu. Lalu dalam empty object ini kita buat toggle-nya. Lalu kita berikan toggle group. Dan ini low switch off-nya jangan dicentang karena kita butuh salah satu harus dipilih. Dan juga kita butuh ini disesuaikan saja sebanyak musik yang kalian punya. Oke, ya seperti itu doang untuk pembuatan toggle-nya. Dan di sini saya ada 5 musik, jadi saya buat 5 saja. Dan juga musik manager ini juga dari empty object. Kita buat empty object, lalu kita masukkan audio source ini bisa diatur-atur sendiri. Loopnya bisa dicentang atau tidak. Kalau loopnya ini tidak dicentang hanya akan main sekali, kalau loopnya dicentang akan diulang-ulang terus. Jadinya selesai akan diulang lagi musiknya. Lalu kita buat script. Dan yang pertama kita membutuhkan kelas sendiri, yaitu kelas musik. Ada string name untuk nama musiknya, lalu klipnya untuk musiknya atau audionya. Lalu ini volume dan pitch dan loop. Kalau ini tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa. Kalau ini mau dipakai nanti harus diatur satu-satu. Nanti akan jadinya seperti ini. Harus diatur satu-satu. Kalau tidak mau ngatur satu-satu seperti itu, bisa atur langsung dari sini. Kalau diatur langsung dari sini, ini nggak perlu. Ini langsung seperti name dan klip saja. Dan ini juga nanti nggak perlu. Lalu di musik manager sendiri kita memiliki public static musik managernya sendiri dan musiknya dalam bentuk array dan juga audio source-nya. Jadi musik managernya ini untuk karena kita itu pingin tidak di-destroy ketika load, jadinya ketika kita ganti skin, game object ini tidak boleh dihancurkan atau dihilangkan. Jadinya musiknya kalau kita ganti skin itu tetap bisa berputar. Hanya seperti ini. Kalau musik manajernya itu masih kosong, jadinya kita isi musik manajernya itu dengan game object ini. Tapi kalau sudah ada musik manajernya atau tidak kosong, kita hancurkan game objectnya. Jadinya cuma ada satu musik manager aja. Kalau player perf-nya ini tidak ada key yang bernama musik index, maka musik manajernya akan ngeplay yang ke 0, indeks yang ke 0 atau yang pertama. Tapi kalau ada, kita ngeplay sesuai dengan indeks musiknya, musik indeksnya. Oke, lalu di play ini ada indexnya untuk mencari musik indeks seberapa. Jadi klipnya ini kita masukkan musik indeks yang ke klip dan volumenya di volume, pitchnya di pitch dan loopnya di loop. Setelah semuanya sudah diatur, kita butuh kasih .play ini. Ini itu bukan yang ini ya. Ini tuh beda sendiri, ini punyanya audio source sendiri biar bisa dimainkan atau dimulai. Jadi untuk yang pertama itu akan saya jelaskan tentang drop down ini dulu saja. Oke, di drop down kita ada TM Pro drop down dan kita juga butuh using TM Pro. Lalu list string nama musiknya ini itu akan didapatkan dari musik manager ini untuk nama-namanya, lalu musik manajernya sendiri. Jadi di startnya kita akan dapatkan dulu objek musik yang memiliki musik manajernya, lalu drop downnya kita
clear option, jadinya optionnya itu akan dihilangkan semua dulu, dan musik name-nya juga kita clear terlebih dahulu. Dan kalau sudah seperti itu, kita for each setiap musik yang ada di musik manager di bagian musik name-nya kita add musik.name-nya m.name. Jadi kita ambil yang ini. Kalau sudah, drop down-nya kita add option dengan music name. Jadi nanti akan pilihannya akan sesuai dengan nama-nama yang ada atau dengan yang sudah kita buat. Lalu prefnya ini kalau tidak ada musik indeksnya, musik play-nya juga sama, di play dari yang ke 0. Tapi kalau ada, kita mulainya dari yang musik index, dan drop down-nya kita set value-nya di musik indeksnya. Kita pakai seperti ini agar tidak menjalankan code yang ini. Kalau yang di toggle itu butuh boolean, kalau yang di drop down kita butuhnya in value. Jadi setiap ganti value kita mainkan musiknya, musik.play value, musik manager.play. Lalu player verb-nya yang musik index kita jadikan value-nya. Oke. Ya, seperti doang sih. Jadi kalau dicoba seperti ini. Ya, terdengarkan musiknya. Kita cek dulu di nah, kalau di don't destroy nanti akan ada di sini. Kalau kita ganti, musiknya juga ikutan terganti. Carved on stone. Karena kita memakai player pref, jadinya kalau kita start lagi, dia tidak akan mengulang, akan sesuai seperti yang terakhir kita pasang. Karena player pref itu menyimpan data di komputer kita, jadinya itu tidak akan hilang walaupun sudah kita unplay atau sudah kita selesaikan. Lalu kalau kita tekan change skin-nya, musiknya tidak akan berhenti, akan lanjut. Iya, musiknya tetap lanjut. Kalau kita tidak pakai ini tadi, kalau kita ganti skin, musiknya akan berhenti. Ya, dan ada errornya. Dan kalau kita ganti, musiknya langsung selesai. Ini errornya karena di 41. Karena musik manajernya tidak ada, kosong. Makanya kita butuh don't destroy biar bisa mulai kalau kita ganti skin biar bisa tetap lanjut. Nah, itu untuk yang drop down. Sekarang untuk yang toggle. Untuk yang toggle sama, kita buat private toggle-nya ini kita masukkan satu-satu ke sini, dan kita juga butuh unity-engine.ui. Lalu teksnya, karena di toggle ini di toggle ini ada labelnya ini, dan labelnya ini untuk teksnya ini, untuk namanya. Jadi kita dapatkan yang sini. Oke, teksnya itu untuk yang itu. Lalu musik manager dan current index. Current index ini untuk tahu itu lagi di indeks keberapa, dan untuk pengecekan kalau toggle-nya kita ganti. Oke, sama seperti yang biasanya, kita dapatkan dulu musik manajernya, lalu indeksnya kita jadikan 0 karena kita pakai for each. Lalu music name-nya kita, cara dapetinnya kan for each toggle di toggles T transform ke child yang pertama, jadi itu kita dapatkan child dalam toggle-nya ini yang kedua, karena ini indeksnya itu dari 0. Jadi kalau kita get child-nya yang ke 0, itu akan dapatkan child yang pertama. Kalau kita yang pertama akan dapatkan child yang kedua atau yang labelnya.
lalu juga butuh .gameObject dan get komponen teksnya. Nah, terus di music name.text-nya kita taruh namanya music manager, music yang ke index namanya. Lalu indeksnya kita plus. Ya, ini sama seperti yang tadi. Ini kayaknya toggle indeksnya kita ganti music index juga aja biar sama. Kalau nggak ada music indexnya, toggle yang ke 0 atau yang pertama is on-nya kita jadikan true. Lalu player pref-nya juga kita set ke yang ke 0 music indexnya. Selain itu, toggle-nya kita toggles yang ke indeksnya music index kita jadikan true. Lalu di update ini kita jadikan kita for untuk melakukan pengecekan. Kalau ada toggle yang on, player pref-nya ini kita jadikan music indexnya. Jadi kalau yang on itu yang ke 0, indeksnya ya ke 0. Kalau yang pertama ya yang pertama. Lalu dicek. Kalau current indeksnya itu tidak sama seperti yang music index atau jadinya itu kita mengganti karena current indeksnya itu kita set ke 0 untuk pertama, karena kan kalau tidak ada music index juga awalnya jadi 0. Nah, kalau sudah kita cek apakah 0 itu sama seperti player pref-nya. Kalau kita nggak ganti kan tetap 0, jadinya 0 kan ya sama aja sama 0, jadinya kita tidak mengganti musiknya. Tapi kalau berbeda, music manajernya kita ganti, kita play ke yang indeks yang ke i. Jadinya kalau yang on itu indeks kedua, kita akan memainkan musik di indeks yang kedua, dan current indeksnya juga kita ganti. Ya, seperti doang sih. Dan karena tadi itu player pref-nya itu sudah terisi, jadi ini tidak mulai dari yang awal, ya, mulai dari sini. Lalu kita ganti. Dan ini nggak bisa di false kan, salah satu harus ada satu yang on karena allow switch off-nya kita matikan. Ya, ini sama aja. Ya, jadi itu seperti itu untuk keduanya. Lalu untuk buttonnya sendiri itu, oh iya, untuk script select musiknya itu masukkan ke dropdownnya. Untuk dropdownnya ini kita drag and drop ini. Ya, seperti itu. Untuk yang toggle selectionnya itu atau apa tadi ya, toggle manajernya kita masukkan ke yang toggle group. Dan juga jangan lupa ini toggle-nya ini masing-masing dimasukkan toggle grupnya. Ya, kosong semua. Kita select semua toggle-nya, lalu kita drag and drop dan terisi semua. Lalu untuk ini kan awalnya ini 0. Kita kunci dulu. Lalu untuk buttonnya ini kita butuh Unity Engine.Skin Management. Untuk yang mengubah skin ke testing skin tadi kita pakai script ini. Get active skin.buildIndex ini dari build-nya, dan ini karena ini build-nya ini yang ke 0 dan yang ke testing skin itu build yang ke 1, jadinya 0 ditambahkan yang ke 1. Untuk tahu indeksnya itu ke berapa, kita bisa ke file, build setting. Nah, di sini pertama ini kosong, kita masukkan satu-satu, drag and drop. Oh ya, untuk ngatur klik-klikan buttonnya itu semuanya ada di canvas ya. Oke, kita coba dulu.
musik manajernya tetap ada satu. Kalau kita tidak pakai if else pengecekan ini, jadinya cuma seperti ini aja. Ya kalau gak ada pengekannya jadi seperti itu, ada banyak jadinya musik manajernya karena tidak ada yang di destroy. Jadi kita butuh pengecekan ini biar cuma ada satu dan biar musiknya juga ya normal aja, musiknya biar musiknya normal. Oke, jadinya ya seperti itu untuk mengubah-ubah background musik untuk game. Ini sesuaikan saja sama musik kalian ada berapa. Ya, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja dan bye-bye. See ya.